Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode simplex 2 fase. Sebelum saya menjelaskan metode simplex 2 fase, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Nama saya sendiri adalah Nur Laila, yang kedua Rini Kurniati, ketiga Agustina Anggriani, keempat Bahrul. Langsung saja, algoritma simplex 2. Pada subbab ini membicarakan suatu permasalahan program linear, yaitu solusi optimum telah diperoleh tetapi tidak feasible atau salah satu NSK bernilai negatif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka perlu menerapkan metode simplex dual atau disebut juga dengan algoritma simplex 2. Algoritma ini digunakan untuk menganalisis hasil setelah optimum atau post-optimality analysis. Algoritma simplex dual ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dual dan algoritma simplex dual. Algoritma simplex dual digunakan apabila solusi dasar atau awal yang optimum telah tercapai, tetapi tidak feasible atau nilai sebelah kanan atau NSK ada yang bernilai negatif. Oleh karena itu, algoritma ini dapat digunakan memenuhi syarat berikut. Syaratnya itu ada 3, yaitu yang pertama fungsi tujuan sudut optimum, kedua nilai kanan ada yang tidak feasible, dan yang terakhir semua kendala harus bertanda E. Sebelum kita membahas tentang metode simplex dual yang kedua, kita terlebih dahulu membahas dulu yang metode simplex yang bagian 1 tentang contoh soal agar kita lebih memahaminya. Contohnya meminimumkan Z sama dengan X1 plus 2X2. Fungsi kendala X1 plus 3X Z4, di mana 3X1 plus 2X Z6, di mana X1 Z0, X2 Z0. Karena masih terdapat kendala yang bertanda Z, maka harus diubah menjadi dengan cara mengalihkannya dengan -1, minimumkan ZX1 plus 2X2 fungsi kendala, di mana X1 min X1 min 3X min 4, 3X1 min 2X2 S min 6, XZ0 X2Z0. Bentuk standarnya diberikan sebagai berikut. Coba kita lihat bareng, di mana meminimumkan Z, fungsi kendala min X1 min 3X plus min 4, 3X1 min 2X2 plus S, di mana sumbu X atau 2 sama dengan 6 XZ0 atau X2Z0, S1 lebih dari 0, dan S2-nya, kolom S2-nya lebih dari sama dengan. Yang kedua adalah dualitas dan algoritma simplex 2. Dualitas dan algoritma simplex 2 adalah seperti contoh tabelnya seperti terlihat di hadapan kita. Adapun keterangannya, yang pertama adalah kondisi optimum telah tercapai. 2. Penyelesaian tidak feasible karena terdapat NSK yang bernilai negatif. Oleh karena itu, perlu diselesaikan dengan menerapkan metode simplex 2. Lebih perjelasnya, oleh karena terdapatnya NSK yang bernilai negatif, maka dibutuhkan suatu penyelesaian dengan menerapkan metode simplex 2 tersebut, atau bisa dicatatkan sebagai hasil akhir penyimpulan. Langkah 1, menentukan baris kunci. Langkah ini dilakukan dengan memilih NSK yang paling negatif 6. Oleh karena itu, diperoleh baris kunci adalah baris SF. Kemudian variabel ini berperan sebagai variabel yang keluar. Langkah kedua adalah menentukan kolom kunci.
Minimalkan A. Menentukan kolom kunci, nilai yang paling kecil adalah 1, sehingga yang menjadi kolom kunci adalah kolom X2. Oleh karena itu, variabel ini berperan sebagai variabel yang masuk. Dan langkah yang ketiga adalah operasi baris Gauss-Jordan. Baris baru sama dengan baris S2 atau elemen kunci. Seperti yang kita lihat di bawahnya. Program linear adalah aplikasi dan aplikasinya pada berbagai software. Baris baru Z, baris Z min 2x pangkat X, baris baru X kuadrat X2. Baris baru S1 min baris S1 min 3 dikali baris baru X2. Tabel di atas menunjukkan bahwa semua elemen-elemen pada baris Z sudah bernilai negatif dan 0 dan nilai negatif, dan 0 dan nilai sebelah kanan sudah bernilai positif. Berarti kondisi optimum sudah bernilai positif. Berarti kondisi optimum sudah terpenuhi. Nilai Z6 X1 sama dengan 0, 3, S1, 5, dan min. A. Minimumkan contoh soalnya atau minimumkan Z3 X1 plus X 24 fungsi kendala 2X1 min X2 plus X3 sama dengan 7, dimana dikalikan 3X1 plus X2 plus 3X 4E. Maksimumkan Z2X3 dikali 20, 0 fungsi kendala. Dan B. Minimumkan Z sama dengan 3X1 plus 2X1 plus X2 plus 2S4 plus 3X5 min X1 plus 2X min 2X 28. Fungsi kendalanya adalah M2 sama dengan X2 sama dengan X2 plus X1 kurang dari sama dengan 4, dimana 2X1 plus 5X plus 4X plus X5 S6 2X1 min X2 plus 4X 10. Dari semua penjelasan tersebut, kita menarik sebuah kesimpulan. Metode dual simplex ini juga sangat penting untuk digunakan dalam analisis sensitivitas. Sebagai contoh, hal ini akan terjadi apabila suatu pembatas baru ditambah ke dalam persoalan semula. Setelah persoalan itu tercapai, solusi optimum apabila ternyata bahwa pembatas baru tidak memenuhi atau solusi optimum yang telah tercapai itu, maka persoalan akan menjadi optimum tetapi tidak fleksibel, sehingga untuk menyelesaikan ketidakfleksibelnya ini perlu menggunakan metode dual simplex. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi.